Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu, warga jemaat GKI Sion Sanggeng yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Di pagi hari ini, saya, Syamas Manuel Yoris Ega Oparai, mengajak kita bersama menaikkan syukur kita kepada Tuhan, pemilik hidup ini, yang boleh memberikan kita di pagi hari ini berkat kekuatan, berkat kesehatan, terutama berkat nafas hidup. Kita boleh berjumpa kembali di pagi hari yang indah ini untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, di pagi hari ini, di tanggal 9 September 2025, yang merupakan edisi ke-9 Bulan Bina Keluarga, marilah kita memasuki mesbah doa kita di pagi hari ini, dan kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita memulai Bulan Bina Keluarga, marilah kita mendengarkan pujian berikut. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Bapak Ibu sekalian, demikianlah pujian yang telah didengarkan. Biarlah pujian ini membangun mesbah doa kita, membangun tahta Tuhan untuk berada di antara hati dan pikiran kita. Dan untuk memasuki renungan dan pembacaan firman kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa meminta tuntunan Allah Roh Kudus memampukan kita memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau katakan dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Kami menaikkan syukur kami di pagi hari ini ya Bapa, atas kasih setiamu, atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu Tuhan. Kami boleh dijaga, disertai, dilindungi dari malam sampai dengan pagi hari ini Tuhan. Kami dibangunkan dengan semangat baru dan kekuatan baru untuk mengawali aktivitas kami di hari ini Tuhan. Sebagai umat-Mu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami datang menghampiri kekudusan-Mu Tuhan, mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan taruh dalam keluarga kami. Baik itu berkat kekuatan, berkat kesehatan, terutama berkat nafas kehidupan Tuhan. Tapi juga berkat makanan dan minuman yang Tuhan sediakan bagi kami di hari ini, berkat pekerjaan, berkat umur panjang Tuhan, yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, dan kami hendak membuka dan belajar sebagai kebenaran firman-Mu Tuhan. Mampukan kami ya Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Bapa, berkata-katalah melalui mulut hamba Tuhan, bila firman-Mu Tuhan sampai kepada para pemirsa sekalian, sampai kepada para jemaat sekalian, dan bila firman-Mu Tuhan menjadi awal baru kami di pagi hari ini. Dan biarlah seluruh aktivitas dan pikiran kami di hari ini boleh berhasil dan terjadi hanya dalam nama-Mu ya Bapa. Berkati firman-Mu, berkati kami sekalian ya Tuhan. Berbicara dan bersabdalah bagi kami, dan kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka sama-sama dalam pembacaan kita di edisi Selasa 9 September 2025 yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Imamat pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang boleh membuka Alkitabnya masing-masing di rumah. Mari kita baca secara bersama-sama. Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 dengan perikop tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus memberi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus rantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu hari sabat. Maka masa perhentian penuh suatu hari sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi,
janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Dikatakan berbahagia barang siapa yang membaca tapi juga mendengar. Terlebih berbahagia ketika dia melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita di pagi hari ini yang saya angkat dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, yaitu dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan 7. Saya memberi judul atau tema kita ialah fungsi hari Sabat. Di mana kita tahu Bapak Ibu, di dalam pembacaan firman Tuhan kita, tadi telah kita baca bersama-sama, ketika bangsa Israel itu, mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka berjalan menuju tanah Kanaan atau tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham dan kepada keturunan-keturunannya. Mereka dalam melakukan perjalanan yang dipimpin oleh Musa. Kemudian Tuhan berfirman dari dalam kemah pertemuan kepada Musa, bahwasanya apabila engkau telah masuk ke dalam tanah Kanaan, jangan lupa melakukan apa yang kuperintahkan, yaitu melakukan perhentian atau yang kita kenal dengan hari Sabat, di mana ketika kamu melakukan aktivitas pertanianmu, ada 6 tahun lamanya engkau akan melakukan seluruh aktivitas pertanianmu. Tetapi pada hari atau kepada tahun yang ketujuh, engkau harus berhenti. Dalam istilah bahasa Ibrani dikatakan Shemitah atau tahun perhentian pada tahun ketujuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun perhentian ini adalah tahun yang kemudian dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka setelah sampai di tanah Kanaan. Dan Bapak Ibu bisa melihat sekarang ketika bangsa Israel pada hari ini mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kitab Imamat. Bapak Ibu bisa melihat di media-media sosial, baik di YouTube, di Facebook, atau di media online lainnya, bahwa bangsa Israel begitu suksesnya dalam dunia pertanian. Rahasianya ialah mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika pada tahun ketujuh, mereka melakukan perhentian. Segala aktivitas di atas tanah yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka hentikan. Sehingga pada tahun ketujuh, tanah itu mengalami proses penuaan atau proses pemudaan kembali atau recovery. Dalam dunia ilmu pertanian, kemudian ada kajian-kajian yang kemudian menjadi suatu pegangan dalam ilmu pengetahuan masa kini, yaitu ketika tahun ketujuh itu dimulai atau dilaksanakan, maka tanah itu kemudian dapat meningkatkan kembali pH tanahnya, dapat meningkatkan kembali kesuburan tanahnya, dapat meningkatkan kembali siklus hidrologi yang ada di dalam tanah, sehingga tanah itu menjadi subur. Ternyata firman Tuhan itu kemudian digenapi atau dikaji secara ilmiah, itu terjadi demikian, menjadi hal yang sangat benar. Nah, hal itu sekarang ketika kita melihat bagaimana dengan kita manusia biasa ini. Kita manusia biasa pun memiliki siklus hidup yang ketika kita melaksanakan aktivitas dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, tapi kita juga akan memasuki pada hari Minggu, ada siklus perhentian di situ Bapak Ibu. Siklus perhentian di mana ketika Bapak Ibu melakukan rehat sejenak, Bapak Ibu melakukan peribadatan kepada Tuhan, maka Bapak Ibu kemudian menenangkan hati Bapak Ibu, pikiran Bapak Ibu menjadi fokus kepada Tuhan, dan pikiran Bapak Ibu kemudian diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Itu siklus yang tidak boleh putus. Maka itu kenapa setiap hari Minggu Bapak Ibu harus pergi ke gereja. Setiap hari Minggu Bapak Ibu harus kemudian membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan puji-pujian. Karena siklus kehidupan Bapak Ibu itu Tuhan menciptakan selama 7 hari. Begitu pun sampai dengan 7 bulan dan juga sampai dengan 7 tahun. Ada siklus yang kemudian Tuhan sudah atur. Contoh ketika Bapak Ibu tidak beristirahat malam sampai dengan 7 jam. Ketika Bapak Ibu hanya beristirahat ketika sudah sampai jam 1 malam atau jam 2 malam. Bapak Ibu bangun jam 5 pagi. Apa yang Bapak Ibu rasakan dalam kehidupan Bapak Ibu? Pasti akan menjadi pusing. Kemudian Bapak Ibu lakukan aktivitas di hari itu
menjadi carut maut karena ada rasa letih, rasa capek yang luar biasa. Karena siklus tidur Bapak Ibu tidak mencapai dengan 7 jam. Nah, di sini kita melihat lagi firman Tuhan ketika Tuhan katakan dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan ayat 10. 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh Tuhan berhenti dan menguduskannya. Itu dasar dari pembacaan firman kita di pagi hari ini. Ada perintah Tuhan. Tuhan sendiri sudah melaksanakan hal itu. 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta dengan manusia pada hari ketujuh. Pada hari ke-6 dan hari ketujuh Tuhan berhenti. Ada siklus yang berputar di situ Bapak Ibu. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian di pagi hari yang indah ini, mari kita laksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Pergi ke hari Minggu, pergi ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Tinggalkan aktivitasmu, tinggalkan handphonemu, tinggalkan sosial mediamu, mari datang menyembah Tuhan. Bila perlu jauhkan itu sebentar. Fokuslah pada hari Sabatmu, fokuslah kepada hari peribadatanmu kepada Tuhan. Biarkan roh Tuhan bekerja, biarkan firman Tuhan bekerja dalam hati dan pikiran Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Bapak Ibu tidak lagi fokus kepada media sosialmu, Bapak Ibu tidak lagi fokus kepada handphonemu, Bapak Ibu tidak akan mati. Hanya handphone itu kemudian dijauhkan daripada hadapan Bapak Ibu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, siklus 7 tahun, kemudian kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, itu menjadi sangat penting. Karena di mana itu adalah hari perhentian atau fungsi daripada hari Sabat itu adalah hari perhentian. Hari di mana Tuhan memerintahkan bahwa Bapak Ibu berhenti sampai di situ dulu. Biarkan Tuhan bekerja. Maka itu ada waktu untuk kemudian Bapak Ibu quality time dengan Tuhan. Ada waktu khusus dengan Tuhan selama perhentian itu. Di mana fungsi itu Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk kemudian melakukan aktivitas libur bersama anak-anak, bersama suami, bersama istri, melakukan aktivitas libur yang selama ini Bapak Ibu tidak tahu bahwa kehidupan anak-anak Bapak Ibu seperti bagaimana. Bapak Ibu bisa membangun mesbah doa dengan keluarga, Bapak Ibu bisa membangun doa setiap malam dengan keluarga Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tahu pertumbuhan anak Bapak Ibu seperti bagaimana. Sehingga ada hubungan yang baik antara suami dan istri. Itu maksudnya Tuhan. Jangan sampai kemudian kita sibuk dengan dunia ini, kita sibuk dengan segala pekerjaan rutinitas kita, tapi kita melupakan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu berhenti pada hari ke-7. Bapak Ibu sekalian, di sini saya mau ajak kepada kita sekalian bahwasanya fungsi daripada hari Sabat itu dimulai daripada hati Bapak Ibu sendiri. Ketika Bapak Ibu pergi beribadah, ajarkan dalam hati, tanamkan dalam hati Bapak Ibu bahwa datang fokus beribadah kepada Tuhan. Jangan mencari ilah lain dan jangan mencari nama, tapi datang mencari Tuhan. Karena Tuhan yang memilih hidup ini. Kemudian kita akan melihat kepada contoh yang sudah Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya sendiri. Ketika Tuhan Yesus kemudian memberikan makan kepada 5.000 orang. Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus dan murid-murid lain, mari dalam kitab Markus pasal 6 ayat 30 sampai 31, Yesus mengatakan bahwa marilah kita mencari tempat sebentar untuk beristirahat. Kemudian pada kitab Matius pasal 6 ayat 26 sampai 30, Allah sendiri mengatakan bahwa jangankan Salomo, rumput pun Allah dandani. Maka itu berikan waktu kepada Allah untuk melakukan tugasnya. Di sini ada beberapa pesan yang saya mau sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, berbuahlah pada musim Sabatmu. Kemudian yang kedua, jika ada dalam Sabatmu, jauhkan segala sesuatu yang mengganggu fokusmu kepada Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, janganlah membiarkan hidupmu diatur oleh pola hidupmu, oleh pikiranmu, perasaanmu, tapi serahkan hidupmu kepada Tuhan. Sehingga ketika Bapak Ibu menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, Bapak Ibu akan pulang, Bapak Ibu akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu akan menikmati apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan Bapak Ibu. Tuhan akan membawa Bapak Ibu jauh lebih tinggi ke dalam kehidupan pribadi, tapi juga ke depan kehidupan keluarga, tapi juga Tuhan akan membawa Bapak Ibu promosi lebih daripada apa yang Bapak Ibu pikirkan. Berikan waktu kepada Tuhan. Lakukan tugasmu, serahkan apa yang menjadi tanggung jawab Tuhan, berikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian renungan kita Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak yang berbahagia untuk mengaminkan kebenaran firman Tuhan yang boleh Tuhan sampaikan kepada kita sekalian, kepada pribadi lepas pribadi. Marilah kita bersama mendengarkan pujian berikut yang menghantarkan kita kepada doa syukur kita di pagi hari ini. Ini tahun pembebasan.
Mari Bapak Ibu sekalian, mari kita mengawali aktivitas kita di pagi hari ini. Mari kita meminta tuntunan Allah Roh Kudus menjaga dan menyertai kita di hari ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi berhasil dan biarlah semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah, puji dan permuliakan melalui Putra Tunggalmu Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi hari ini Tuhan, kami boleh belajar bagaimana Engkau memerintahkan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Mereka harus memelihara dan menguruskan hari Sabat. Begitupun dengan juga tahun Sabat ya Bapa. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami boleh belajar bagaimana Sabat menjadi fungsinya adalah perhentian bagi kami sekalian. Dan fungsinya juga menjadi apa yang Tuhan taruh di hati dan pikiran kami, yaitu hati kami yang kami jadikan sebagai hari Sabat ya Tuhan. Biarlah firman-Mu di pagi hari ini boleh tinggal di hati dan pikiran kami, menjadi berkat bagi kami. Dan biarlah seluruh aktivitas kami di hari ini sampai dengan malam nanti Tuhan, kami bawa dan kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berjalan di depan kami, Engkau menuntun kami dengan bala tentara surga-Mu, malaikat-malaikat-Mu Tuhan, menjaga dan menyertai kami kemanapun kami melangkah pergi. Hamba berdoa bagi seluruh pemirsa, Bapak Ibu sekalian, yang melakukan aktivitas di hari ini Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Kemanapun mereka melangkah pergi Tuhan, Tuhan sertai aktivitas pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Meja makan mereka, pergi makan mereka Tuhan. Tuhan sertai dan memberkati. Biarlah seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang di pagi hari ini yang berbahagia Tuhan. Engkau berkati mereka, lumbung-lumbung mereka Tuhan. Tikap-tikap langit-Mu Engkau buka bagi mereka, dan biarlah berkat-Mu Tuhan senantiasa tercurah bagi keluarga-keluarga yang diberkati dan dikasihi, tapi juga keluarga-keluarga ini boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Biarlah di situ nama-Mu dipuji dan permuliakan. Biarlah di situ Tuhan kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Inilah kami Tuhan, Israel-Israel-Mu masa kini. Kami menerima janji-Mu, janji berkat yang Kau turunkan bagi Abraham, Ishak dan Yakub, tapi juga kepada kami umat-Mu sekalian Bapa di atas tanah ini. Terpujilah nama-Mu, Allah kami yang hidup, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih karena Bapak Ibu boleh meluangkan waktu di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian, tapi juga kiranya Bapak Ibu melakukan aktivitas di hari ini disertai dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bersama-sama mensukseskan bulan Bina Keluarga di GKI Sion Sanggeng. Mari kita luangkan waktu untuk memperdalam hubungan dengan Tuhan dan keluarga melalui kegiatan-kegiatan yang telah disiapkan. Bersama-sama kita dapat memperkuat iman dan membangun keluarga yang kuat dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kami dini hari menyanyi pujian.